Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Perkenalkan, saya Bidan Nur Laila ya. Jadi kebetulan saya pemegang program atau koordinator pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satunya adalah ada program kesehatan reproduksi ya. Jadi memang bimbingan perkawinan ini adalah satu bentuk dari kerjasama dari Dinas Kesehatan, terus Departemen Agama untuk bagaimana sih mempersiapkan calon pengantin ini menjadi calon pengantin yang sehat ya. Jadi itu tujuannya kenapa ada bimbingan perkawinan. Yang tadi mungkin dari KUA masalah pondasi mentalnya gitu ya. Sekarang dari bidang kesehatan adalah bagaimana membentuk pondasi di bidang kesehatannya. Karena kita tahu bahwa calon pengantin itu salah satu akar atau pondasi akan terbentuknya generasi penerus yang lebih baik lagi. Yang diinginkan pemerintah bagaimana nih, terutama tadi yang dipersiapkan tuh adalah calon bibit benihnya ini kedah sae gitu ya, kedah bagus. Ya jadi kenapa ada namanya screening perkawinan. Ya jadi gini, namanya pengantin itu adalah pasangan. Jadi kita tidak bisa memeriksakan kesehatan hanya salah satu aja. Namanya calon pengantin itu atau pengantin itu adalah pasangan. Jadi dua-duanya harus diyakinkan dalam kondisi sehat. Jadi harusnya idealnya pemeriksaan kesehatan atau screening pernikahan itu adalah 3 bulan sebelum acara akad nikah. Kenapa harus 3 bulan? Karena namanya juga screening. Screening ini adalah deteksi resiko. Ya, apakah misalnya si calon pengantin ini ada risiko penyakit ataupun tidak gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada risiko penyakit, secepatnya kita bisa melakukan tata laksana sebelum terjadinya tadi perkawinan. Bukan berarti kalau udah di screening kesehatan ada penyakit jadi jantan nikah, enggak. Ya, itu malah yang menjadi mungkin momok yang menakutkan ya bagi calon pengantin. Kenapa sih males untuk memeriksakan kesehatannya? Karena takut kanyahoan panyawatnya, rata-rata kayak gitu. Oke, kanyahoan penyakitnya ku calon tungtuna orang ditinggalkan gitu kan, kayak gitu. Padahal mah enggak ya. Malah ini akan memperkokoh ya dari suatu hubungan. Kenapa? Karena kita tidak ada namanya tadi ditutup-tutupi ya, segala sesuatu yang ditutup-tutupi akhirnya menjadi penyakit, malah akan menjadi bumerang terhadap hubungan kita. Kalau kita tahu dari awal dengan keterbukaan misalnya, oh pasangan kita ini ternyata misalnya punya penyakit apa gitu ya. Kita kan ngobatin bersama-sama. Kita kan bentuknya dari rasa cinta, mungkin bukan gara-gara sakit orang tungtungna jadi namanya memutuskan satu hubungan, enggak. Tetapi dengan adanya pemeriksaan ini mudah-mudahan jadi memperkokoh ya rasa sayang kita, ya rasa saling memiliki kita. Oh iya nih, pasangan aku tuh sekarang lagi sakit, aku harus berusaha biar dia sembuh. Kita bisa melewati masa-masa sulit bersama, masa-masa bahagia bersama. Salah satunya adalah deteksinya. Kenapa harus diperiksa? Satu, yang pertama, bahwa kita itu harus tahu kesehatan dari reproduksi kita, karena kita pengen mempersiapkan reproduksi yang sehat ya. Yang kedua, apakah ada kondisi atau penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi? Seperti apa penyakitnya? Penyakit anemia, kekurangan gizi, infeksi menular seksual ya. Terus atau penyakit-penyakit yang lainnya yang genetik yang bisa ditularkan melalui suatu hubungan suami istri gitu. Genetik itu kayak kelainan darah gitu kan, itu ada pemeriksaannya. Juga mungkin bisa dilakukan pelayanan kontrasepsi ya, karena ada nanti pendewasaan masa kehamilan. Jadi screening kesehatan itu diperlukan untuk 3 itu. Kita untuk mengetahui kesehatan reproduksi, yang kedua untuk mengetahui apakah kita mempunyai penyakit ataupun gangguan. Terus yang terakhir untuk pelayanan kontrasepsi. Jadi sebaiknya dilakukan adalah 3 bulan sebelum akad nikah ya. Terus pernikahan harus terbebas dari 1, kekerasan fisik. Ya, jadi ingat tidak boleh adanya dalam rumah tangga itu kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Ya, psikis itu misalnya mengancam, membentak, itu tidak boleh dalam rumah tangga. Jadi kita harus selalu berusaha selalu harmoni, selalu dalam kondisi yang sauyunan ya, lemah lembut. Biasakan selalu berkata dengan lemah lembut. Jadi dalam rumah tangga tetap harus ada namanya keterbukaan, suka sama suka, jangan sampai ada paksaan. Kan tadi didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang ya. Terus yang ketiga, kekerasan seksual.
Ya, jadi kekerasan seksual itu misalnya tadi teh ya namanya hubungan kalau misalnya dipaksa-paksakan ya tidak ada rasa nikmatnya. Sedangkan kita mencari menikah itu adalah salah satunya mencari ridho Allah dan kenikmatan yang memang dihalalkan gitu. Jangan sampai gara-gara orang pengennya ibadah segala macam salah gara-gara kita akhirnya ada tadi teh dieksploitasi seksual. Padahal nama danges halal. Nya, istri misalnya nggak mau juga suami lagi capek apa gimana, kita akhirnya mengeksploitasi si pasangannya misalnya. Itu juga nggak boleh. Hubungan seksual juga harus dilandasi dengan rasa sayang. Ya, soalnya apa? Kita secara agama itu diajarkan, jangankan untuk misalnya nanaon Islam itu indah. Mau hubungan seksual aja kita diajarkan untuk baca doa. Jadi titip, jangan sampai ada eksploitasi seksual atau kekerasan seksual. Ya jadi itu yang harus kita hindari biar rumah tangga itu nyaman, tentram, damai, samawa gitu ya. Yang tadi yang pertama hindari kekerasan fisik. Yang kedua hindari kekerasan fisikis. Yang ketiga kekerasan seksual. Yang keempat penelantaran rumah tangga. Yang terakhir adanya eksploitasi. Terus apa yang masuk ke sekarang? Bagaimana kita menjaga kesehatan ya. Jadi menjaga kesehatan karena tadi teh sehat itu adalah cikal bakalnya atau pondasinya dari sesuatu hidup kita itu salah satunya kedah sehat. Yang pertama harus rajin melakukan aktivitas fisik secara teratur. Ya, jadi lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah berolahraga. Aktivitas rutin atau olahraga itu wajib hukumna ya gitu hukumna karena itu untuk salah satu teh kita biar si sperma ataupun sel telur kita itu secara sehat. Aktivitas fisik yang rutin akan membuat jadi si namanya sel telur atau sperma itu tumbuh dengan sehat juga gitu ya. Terus yang kedua makan makanan yang bergizi seimbang. Dalam satu piring makan itu harus ada 4 komponen. Yang pertama adanya apa yang mengandung karbohidrat ya, makanan pokoknya mangga silakan badai sangu, badai kentang ya, badai hui ya. Misalnya menghindari tepung-tepungan berarti kan karena umbian kan sekarang mah banyak diet gitu ya, diet sehat menghindari tepung misalnya. Harus ada itu dalam makan kita itu ya. Yang kedua harus ada protein. Kita harus memperhatikan protein ya. Kenapa? Protein itu sebagai zat pembentuk dari sel dalam tubuh kita. Ya, nanti kita apalagi lagi hamil misalnya, sekarang juga mungkin lagi masa pertumbuhan, yang harus kita perbanyak adalah protein selain daripada karbohidrat sebagai tenaga. Vitamin dan mineral adanya di sayur dan buah-buahan. Ya, sayuran mah gampang, muhara rejo, ya, buah-buahan juga gampang. Jadi tetap harus diusahakan ada sayur dan ada buah dalam menu makan kita. Ditambahlah dengan apa? Perbanyak minum air putih, udah olahraga, makan yang bergizi, sok insya Allah nanti generasi penerusnya akan menjadi generasi yang sehat. Terus apalagi cek kesehatan secara rutin. Jadi harus berkala memeriksakan kesehatannya minimal sebulan sekali. Hanya iseng-iseng asa ke puskesmas sambil mengecek apakah misalnya aktif tuh ya BPJS nak. Kalau misalnya punya BPJS dari perusahaan, nggak apa-apa bu, saya mau dicek kesehatan, nggak usah nunggu sakit. Jadi rutinlah untuk cek kesehatan minimal 1 bulan sekali. Terus apalagi hindari rokok, nafsa dan minum beralkohol. Udah ibu bilang ya. Terus yang ketiga harus ada perencanaan kehamilan. Nanti mungkin dibahas tuntas oleh dari dinas kependudukan dari KB keluarga berencana tentang perencanaan kehamilan. Jadi hamil itu harus direncanakan. Jadi sekarang harus menjadi generasi jangan berpikir kumaha engke. Jangan berpikir kumaha engke, tapi engke kumaha. Penyakit yang bisa ditularkan dari hubungan seksual atau infeksi menular seksual harus terhindar. Yaitu satu, yang pertama, yang paling keren, yang tren. Penyakit apa? HIV. Ya, karena HIV penyebaran pertamanya adalah dari hubungan seksual. Kita harus yakin bahwa pasangan kita itu tidak terinfeksi HIV. Kalaupun misalnya terinfeksi HIV berarti harus ada apa ya supaya kita tidak bisa menularkan. Dengan diobati, hubungan memakai pengaman, kan banyak cara gitu. Di HIV itu
Ada obatnya sekarang, tetapi bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk apa? Tadi teh ya, untuk menambah harapan hidupnya. Tetapi untuk kesembuhannya belum ada. Jadi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terlindung dari penyakit itu. Karena kadang bukan dari hubungan seksual aja, tapi mungkin ada dari nauzubillah min dzalik, kita tertusuk jarum. Apalagi kita ya orang kesehatan tuh banyak resiko tertusuk jarum dari orang yang HIV, gonta-ganti jarum suntik, misalnya itu hati-hati ya, bukan dari hubungan aja. Ya. Terus yang kedua apa? Hubungan seksual itu IMS itu penyakit infeksi menular itu, yang kedua adalah penyakit sipilis. Sipilis itu penyakit kelamin atau infeksi menular seksual ya, yang jadi banyak, ada sipilis, ada gonorrhea, itu banyak jenisnya. Tetapi sekarang yang di screening itu adalah yang sipilis, yang jenis sipilis. Jadi kita harus tahu kalau penyakit sipilis bisa disembuhkan. Ya, karena itu infeksi bakteri bukan virus. Kalau HIV adalah virus. Ya, jadi kita harus yakin ya. Terus apalagi penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B itu cek bahasa kita mah penyakit liver. Ya, jadi hepatitis itu ada macam-macam dari mulai A sampai ke E. Tetapi yang paling berbahaya adalah hepatitis B. Karena hepatitis B itu tidak bisa disembuhkan. Ya, dia bisa menularkannya lebih bahaya gitu ya, karena bisa juga ditularkan nanti ke bayi yang kita kandung. Kalau ibunya punya hepatitis, bayinya juga nanti harus dia ada tata laksana. Kalau ibunya dengan sipilis juga harus tata laksana. Jadi ini salah satunya pemeriksaan pranikah itu adalah juga untuk membatasi rantai penularan dari ibu ke bayi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ibunya yang punya penyakit itu ditularkan juga ke bayi yang dikandungnya. Itu salah satunya deteksinya ya. Terus apalagi penyakit kencing manis. Kita juga harus deteksi apakah kita punya risiko kencing manis atau tidak. Karena kencing manis itu bisa diturunkan. Ya, diturunkan ke anak kita. Ya, jadi kita punya deteksi ya. Aku punya hepatitis, punya diabetes mellitus, punya kencing manis. Jangan-jangan nanti anak kita di generasi keberapa itu bisa ada yang terkena juga penyakit kencing manis. Kalau ibunya misalnya perempuannya yang punya penyakit kencing manis, nanti dia hamil, berarti harus ada tata laksana juga, harus diperatoskan ya mamahnya dengan penyakit kencing manis. Takutnya nanti ada penyakit kencing manis bawaan pada bayinya, karena itu bisa di genetikan, diturunkan kalau penyakit kencing manis terhadap bayi ya. Apalagi penyakit genetik. Ya, penyakit genetik itu terutama adalah penyakit kelainan darah. Kalau di kita di daerah Provinsi Jawa Barat itu belum ada pemeriksaan talasemia. Tapi kalau kayak di Bandung, di kota-kota besar yang sudah memang lengkap alat pemeriksaan laboratoriumnya, calon pengantin itu diperiksa juga dengan pemeriksaan talasemia. Ya, jadi penyakit genetik itu bisa ditularkan. Misalnya nauzubillah min dzalik, si A-nya ternyata punya penyakit talasemia atau penyakit yang lain, yang darah itu kan banyak, ada talasemia, ada hemofilia, banyak kelainan darah itu di generasi keberapanya itu bisa aja anaknya, keturunan kita itu ada yang terkena gitu, karena itu bisa diturunkan secara genetik ya, dari tadi sperma ataupun dari sel telur dari perempuan tersebut. Yang terakhir trik dari ibu sebelum ditutup, bagaimana sih menjaga kesehatan organ reproduksi? Karena tengah bisa nih tujuan menikah adalah salah satunya ada hubungan seksual. Hubungan seksual ini harus dijaga biar tetap indah gitu ya. Adalah salah satunya kesehatan dari organnya itu yang harus kita jaga. Ya, karena salah satunya mungkin namun udah ada satu masalah di organ tersebut, udah tidak ada lagi mungkin kenikmatan dalam hubungan seksual. Itu yang harus kita dijaga baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Yang pertama khusus untuk laki-laki ya. Harus mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Terus yang kedua, gunakan pakaian dalam berbahan sintetis katun yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Ingat ya, jadi harus cari bahannya yang nyaman dipakai, ya bukan dari bahan yang nilon gitu ya, dari katun. Salah satunya untuk menghindari supaya tidak lembab, ya, jadi menyerap keringat. Terus membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke arah belakang dengan menggunakan alat bersih dan dikeringkan menggunakan handuk dan tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Jadi selalu belajar membersihkan kemaluan itu dari arah depan ke arah anus. Jangan dari anus ke arah depan. Untuk perempuan nih, tadi udah laki-laki beres ya dikupas sedikit ya itu namanya. Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Ya, nggak boleh dah yang keset, yang mau kucaroge gitu ya.
Tapi kita tidak boleh terlalu sering karena kita juga membutuhkan bakteri untuk melembabkan dari organ kemaluan kita. Pakailah alat pembersih ataupun cairan pembersih yang memang aman secara pH untuk kemaluan kita. Ya, boleh teteh, gak boleh tuh pakai kayak Resikpi, ya betadine tuh gak boleh perempuan. Ya, jadi yang aman-aman cari yang pH-nya pH lebih dari 7. Misalnya ibu nyebutkin produk ya. Kalau nggak absolut laktasid itu yang aman gitu ya, yang aman. Jadi pakai itu. Jadi tapi jangan terlalu sering karena apa? Perempuan itu ada masa basahnya juga. Ya, yaitu pas dia masa subur. Ya, jadi pas masa subur tuh perempuan basah. Sehingga dia pasti keluar keputihan, lendir, itu wajar perempuan tuh. Jadi jangan terlalu hayang garing wae nya. Dan emang ada waktunya perempuan tuh untuk basah. Jadi tahu kalau waktu pas basah perempuan berarti itu pas masa subur. Jadi hati-hati dalam penggunaan pembilas vagina karena itu akan membunuh bakteri yang kita butuhkan. Akhirnya nanti gampang kita terkena infeksi ya. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Panty liner misalnya karena kita kerja di pabrik gitu ya. Itu dihindari juga. Lebih baik kalau basah langsung diganti celana dalamnya. Jadi kalau kerja di pabrik bawa ganti celana dalam. Basah langsung ganti. Jangan pakai panty liner. Nanti malah menambah jadi timbulnya bakteri ya. Terus apa lagi? Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dah itu mah berarti keputihan itu kan tadi normal. Tapi kalau udah jadi berbau, berubah warna, nu asalnya misalnya jernih, jadi hijau, jadi kuning, engal-engal keda di parios. Karena keputihan itu sebagai salah satu tanda kita punya infeksi di dalam organ kemaluan kita. Kalau laki-laki lah sama, laki-laki juga timbul misalnya ada cairan keluar, nyeri pipis, nah itu tanda adanya infeksi di saluran reproduksi kita. Ya, jadi itu. Terus tadi sama untuk cebok mah sama prinsipnya ya Neng ya. Badai laki-laki, badai perempuan kalau cebok dari arah depan ke arah belakang udah gitu teh selalu usahakan memakai lap kering. Apakah itu tisu ataupun handuk yang khusus untuk mengelap area kemaluan. Jangan dibiasakan organ reproduksi kita atau organ kemaluan kita dalam kondisi lembab. Hindari pemakaian celana yang terlalu ngepas. Ya, terus straight yang terlalu lama itu juga sama akan membuat kita jadinya gampang tadi ada infeksi bakteri ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sekali deui nyun diapunten kana waktosna ku Ibu ditutup kirang langkungna nyun diapunten. Sanes mamatahan ngojai kameri ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.